ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustazah Dede Rosida Samihudin yang sering dikenal dengan Mama Dede. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecilan sekarang ya, kecilan, mukanya tirus. Ya, tadi ketakutan langsung, udah langsung. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yusri Mahendra, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Suki, yang saya hormati Bapak Cecep, yang saya hormati Ustadz Ahmad Juhati, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Daloh Abdullah Enkom, yang saya hormati Bapak Dr. Marhadi Muhayyad MA, yang saya hormati Bapak Haji Sayyid Amri Enkom Sakit Jaya, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Komarudin MPD, yang saya hormati Bapak Abroh SAG MSI, yang saya hormati Bapak Ustaz Muhammad Fahid Aiz Ar-Rahi, yang saya hormati Bapak Ijar Samsudin, Lihat di TV aja udah. yang saya hormati Ustazah Hajar Umul Bagi, yang saya hormati para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya kesehatan buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Ramadan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dalam rangka pemberian sertifikat kepada calon asatizah yang alhamdulillah yang ini adalah angkatan yang kedua, jumlahnya 49. Kemarin angkatan yang pertama jumlahnya ada 25 orang. Alhamdulillah Pak Kiai Suki ini kiprah dari bulan ini luar biasa. Di PTDI itu sudah 14 angkatan makna yang dikaderkan di pendapat. Karena memang saat ini yang namanya dakwah ini sangat dibutuhkan oleh kita. Betapa banyaknya kaum perempuan, kalau lihat penelitian saat ini laki-laki berbanding perempuan 1 berbanding 8. Hadis Nabi mengatakan menjelang kiamat 1 berbanding 50. Ini punten bapak-bapak, kalau saat ini memang Anda kalah dengan mama. Jumlah Anda hanya 6 orang, emak-emak 285 orang. Banyakkan emak-emak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengar dari wakil peserta, mereka kadang-kadang bikin pengajian di pantai, kalah dengan debun ombak suaranya, tapi semangat mereka tidak kalah dengan debun ombak. Akhirnya mereka hari ini sudah. Semoga ilmu yang Anda peroleh selama 4 bulan jangan disia-siakan oleh Anda, dimanfaatkan, kemudian dikembangkan dan dikembangkan ke depan. Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia lebih.
Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Hadirin Anda, siapa yang pengen rugi ngaco, siapa yang pengen untung, ilmu yang ada proses sama 4 bulan, kembangkan. Mudah-mudahan kita semua berharap, termasuk pengurus JJ yang ada di panggung ini, bapak-bapak, mendoakan Anda semua semakin baik ilmunya dan semakin baik insyaAllah. Yang namanya kenapa sekarang banyak emak-emak, dari dulu 14 abad yang lalu Rasul mengatakan al-ummah madrasatun ula, yang namanya ibu guru yang pertama buat anak-anaknya. Kalau seorang ibunya BODO tidak punya ilmu, Masya Allah, bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita? Oleh karena itu, bersyukur Anda ada di lingkungan itu, ada pengajian di sini, dibuat menambah buat ilmu agama buat Anda. Insya Allah sebagai ibu-ibu, ilmu agamanya nambah, sehingga bisa mendidik anak turunan kita ke arah yang lebih baik. Semuanya pakai ilmu. Man arada dunya paling bil ilmi, wa man arada al-akhirata paling bil ilmi, wa man arada huma paling ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia sampai akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Ibu-ibu punten, siapa yang pengen bahagia di alam dunia ngacu turun. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat ngacu turun. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat ngacu, insyaallah. Ngacu manacu kalakuan. Kita bersyukur dengan adanya majlis taklim. Kenapa? Seusia Anda, seusia ibu-ibu begini, belajar di SMA apa? Usia kuliah otaknya agak lemah. Makanya kita ini ngajinya, nyari ilmunya di majlis taklim. Inilah yang pas buat kita. Di majlis taklim kita tinggal pilih mana majlis taklim yang menambahkan ilmu, mana majlis taklim yang hanya ngumpul-ngumpul doang, mana majlis taklim yang hanya ngejek pakaian. Karena saya melihat ada majlis taklim cuma ngejek tas, ngejek baju, ngejek dandanan doang, tapi ilmunya nggak nambah. Insya Allah pengajian yang diadakan di ala-ala ini menambah ilmu pengetahuan. Karena setiap hari nambah ilmu. Maaf, kenapa saya ngomong begitu, Kiai Suki? Karena mama banyak melihat pengajian mama banyak yang cuma Yasin, tahlil, ansar, seragam. Kalau ngajinya cuma Yasin, tahlil, ansar, seragam, ilmu agamanya nggak nambah. Apalnya cuma Yasin, tahlil doang, betul? Insya Allah dengan Anda ngaji di Al-A'la ini, ilmu Anda nambah. Selain Yasin, tahlil, ada ilmu tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Insya Allah dengan kita belajar tafsir, dengan kita belajar fikih, dengan kita belajar sejarah, akan menambah ilmu pengetahuan kita. Bu, yang namanya ilmu pengetahuan sangat berharga dalam Islam. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan di hadapan Allah nilainya berbeda. Orang yang punya ilmu pengetahuan diiringi dengan iman mereka, iman dengan ilmu pengetahuan digandengkan, inilah orang yang mulia di mata Allah. Insya Allah saya yakin dengan kemauan kita, dengan kemampuan yang ada, dengan bimbingan guru-guru di antara yang membagi ini, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mengaku beriman padahal tidak. Banyak orang yang mengaku saya ini benar-benar orang beriman, padahal mereka masih percaya dengan hal-hal gaib, hal-hal yang gaib. Misalnya ada nggak
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yang ladina amanu injalul adab anna quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul adab. Al-Baqarah 145. Di antara manusia ada yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi mereka, di antara mereka ada yang menyembah tandingan-tandingan Allah dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar cintanya kepada Allah. Seandainya orang yang zalim tadi, yang percaya kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi sekaligus mereka percaya pada selain Allah, kalau mereka melihat betapa besar azab Allah di yaumil kiamat, mereka akan menyesal. Insya Allah kita kebalikannya, kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan rukun iman yang keenam. Insya Allah kita jangan menyembah tandingan-tandingan selain Allah, jangan. Karena sekarang kita banyak menyaksikan di masyarakat kita, dia meyakini adanya Allah tapi percaya kepada selain Allah. Misalnya punten, masih pergi ke dukun, ada nggak? Mana orangnya? Mata arrokan pasaran sain pasaddaquh maktubkan lahu salatu arba'ina yaum. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun bertanya suatu masalah, yang percaya dengan apa yang dikatakan dukun tadi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Anda bayangkan ibadah kita sudah benar, tapi gara-gara percaya dengan dukun, rontok pahala kita 40 hari 40 malam. Bentar, di antara kita ibu-ibu muda masih banyak yang percaya dengan ramalan bintang. Ini adalah syirik, percaya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tangga itu dimulai dengan ibunya. Seorang ibulah yang mengarahkan anak-anak ke arah yang baik, ke arah yang buruk. Seorang istrilah yang mengarahkan suaminya ke arah yang baik atau yang buruk. Makanya Ummul Barqi membuat pengajian ibu-ibu ini biar mantap, biar kuat, biar berguna, biar bermanfaat, minimal buat keluarga kita. Syukur-syukur buat lingkungan, buat masyarakat, buat negara kita yang kacau balau, dimulai dengan emak-emak. Kalau emak-emaknya nggak ngerti agama, bagaimana kita akan mendidik anak turunan kita? Betul apa betul? Makanya ya Allah, setiap saat kita mohon Rabbi zidni. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan. Bukan hanya doa, tapi praktek. Kita selesai di rumah Musa, pergi ngaji. Saat ini pengajian marak di mana-mana, ikut pengajian. Perempuan ngaji, nyari ilmu agama yang baik. Perempuan diciptakan oleh Allah makhluk yang hebat. Bukan baru sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah lahir zaman sekarang. Kalau kita sebagai perempuan lahir dulu sebelum datangnya Islam, perempuan dihina orang, tahu itu. Lihat dalam sejarah, di zaman Yunani kuno yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap hanya sebagai pelampias nafsu diri semata-mata. Lihat dalam sejarah, di zaman Yunani kuno ada seorang raja, seorang penguasa yang istrinya sampai 100 orang. Di zaman jahiliyah banyak orang Arab yang istrinya puluhan orang. Itulah kenapa asbabun nuzul daripada surat An-Nisa 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Sebabnya di zaman dulu sebelum Islam datang, kaum laki-laki istrinya banyak puluhan orang. Diturunkan oleh Allah ayat ini membatasi bahwa laki-laki maksimal istrinya hanya 4 orang. Cuman zaman sekarang banyak umat Islam yang tak ngerti. Kalau mereka kawin lagi, mereka bilang saya ikut sunnahnya Rasul. Bukan, ayat ini bukan perintah, ayat ini bukan anjuran, tapi asbabun nuzul. Turunnya ayat ini karena orang Arab banyak istrinya banyak. Tapi ibu jangan khawatir. Kita kalau perempuan ini berkualitas, punya ilmu pengetahuan,
pinter, cerdas, bisa ngurus keluarga, ngurus rumah tangga, bisa bermasyarakat. Punten, jangan marah akal saya. Insya Allah suami Anda tidak akan bertanya. Ya kan langsung. Kenapa suami banyak yang bertingkah? Maaf, kalau perempuannya tidak berharga, perempuannya tidak berkualitas, perempuannya tidak punya ilmu, hanya menurut doang, makanya orang Jawa punya peribahasa, suwargo nunut rokok. Kalau suwargo nunut gue boleh dah, rokok katut, oh dah guys, ibu mau katut-katut. Suwargo nunut rokok katut punten, ini boleh jadi perempuan yang tidak punya ilmu pengetahuan. Karena yang namanya ngerokok katut, kalau kita punya otak yang cerdas, nggak bakal kalau suami aja kena rokok mau, betul nggak? Kita tegur suami kita, jangan begini, nggak boleh, harusnya begini, harusnya begini. Kalau perempuan yang cerdas, boleh suarga nurut tapi rokok katut nggak bakalan. Kalau perempuan yang berilmu, punya ilmu pengetahuan, punya kecerdasan, Anda lihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia tegak beri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian kepala, tinggian kemaluan. Artinya Allah mengajarkan, kalau kalian merasa kalian manusia, setiap ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Jadi walaupun ini peribahasa datang dari nenek moyang kita, surga nurut rokok katut pakai otak. Kalau surga nurut oke, rokok katut ibu oke, apa tidak? Ini pakai otak kita, dilatih dengan belajar ilmu agama. Majlis taklim di mana-mana marah, kita belajar mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jadi istri harus bagaimana, jadi ibu harus bagaimana, jadi anak perempuan harus bagaimana, anggota masyarakat harus bagaimana. Di sini kita belajar berkiprah dalam majlis taklim. Insya Allah peribahasa yang mengatakan rokok katut kita buang. Saya yakin perempuan bodoh bagaimanapun tidak mau masuk neraka karena suaminya benar. Makanya orang yang punya otak yang di atas, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang memanfaatkan akal sehatnya, nggak bakalan mau ikut ke neraka dengan suaminya. Caranya bagaimana? Ya ikut talim, dia belajar agama, dia kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa? Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatul nabi. Dua perkara yang ditinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di majlis taklim kita belajar Al-Quran, di majlis taklim kita belajar Sunnah Rasul. Inilah yang kita ikut. Kalau kita sudah melaksanakan Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah Rasul menjanjikan selamatlah kita dunia sampai akhirat. Orang yang punya ilmu pengetahuan tidak akan sia-siakan orang. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW akan masuk ke sebuah masjid. Dia melihat ada iblis duduk di pintu masjid. Rasul nanya, Lis, apa yang duduk di masjid? Iblis bilang, ya Muhammad, saya ingin menggoda orang sholat tapi takut dengan orang yang tidur. Rasul bilang, godain aja, ngapain takut orang tidur? Kata iblis, kalau saya godain orang sholat nanti tergoda, tapi orang tidurnya pinter, bangun. Rasul mengatakan, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang pinter lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Makanya pakai ilmu semuanya. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, puasa pakai ilmu, haji pakai ilmu, umroh pakai ilmu. Jangankan haji, ngaronin pakai ilmu, bikin sambal pakai ilmu, apalagi ibadah. Makanya saya sebagai orang tua mengajak Anda semua jangan bosan-bosan nyari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari boya sampai lubang lahat. Di kita mah kadang-kadang kalau ngajakin tetangga ngaji, ngaji ngalah udah tua, justru udah tua lagi dikit Israel datang dan ngabu.
Masya Allah, ngaji yang rajin, cari ilmu yang rajin, berbek hidup. Kenapa? Dengan ilmu yang kita peroleh, terapkan dalam ibadah kita sehari-hari sehingga ibadah kita diterima. Kenapa? Karena ruh ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, ittiba mardatillah. Yang kedua ittiba, yang namanya ittiba sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Kenapa? Karena yang diberikan wahyu hanya Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita. Walaupun suami anda namanya Wahyudi, nggak dapat wahyu. Istrinya Wahyudi nggak dapat wahyu. Rasul yang dapat wahyu menyampaikan kepada kita, maka kita dengan ajaran yang Rasul ajarkan, benar ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar biar benar, belajar biar khusyuk, belajar biar benar-benar didengerin, dicatat. Kalau perlu ada bukunya, anda beri bukunya. Insya Allah saya yakinnya akan nambah ilmu pengetahuan, ibadah kita semakin baik, insya Allah diterima oleh Allah. Dan kita berharap semoga kita semua mati husnul khatimah. Nyari ilmu pengetahuan, yang salah mana punten. Kadang-kadang bilang kalau ada apa-apa dalam keluarga, misalnya ada rapat di sekolahan, anaknya ada panggilan dari sekolahan, kata suaminya, mah mama ikut rapat di sekolahan anak kita, ayah sibuk di kantor nggak sempet. Kalau ada perempuan yang bilang, alah ayah makan perempuan, ini menghina diri. Perempuan bukan makhluk yang kedua. Perempuan sama harkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selama mereka beriman kepada Allah. Ada nggak percaya? Lihat ada hal 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falatiyana hayatan thayyibah adalah tiada al-rasul asal makanu ya'malu. Hal 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku jadikan hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Amin. Aku berikan pahala lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ibu, jadi perempuan, jangan menghina diri. Allah sendiri yang menciptakan kita, sebagai Tuhan kita mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, beriman kepada Allah, maka kita ini hidup kita dijanjikan lebih baik daripada kemarin. Amin. Diberikan pahala lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Caranya bagaimana? Tadi kuliah kita membacakan Al-Baqarah 08 tentang masuk Islam itu harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah. Laki-laki perempuan masuk Islam itu kafah. Kafah itu semuanya, jangan setengah hati. Semuanya masalah dalam Islam, dalam hati kita. Bu, kenapa? Anda harus seperti yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 1 Sikut Allah man ahsanul waisirah manahullahu amin. Celupanya Allah, adakah yang lebih baik daripada celupanya Allah? Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ibu, siapa yang usianya 60 tahun ke atas, punten, di zaman dahulu kala yang seumur sama saya, yang sekarang udah 70-an tahun, dulu yang namanya baju tiap orang paling banter 5 baju. Sedikit baju kita dulu, bedanya sekarang. Kalau kita sekarang pengen baju warna merah, itu dicelup pakai wantek cap gunting. Saya kira ngerebus air seliter, masukin wantek cap gunting, kemudian bajunya dilelepin sampai airnya dingin. Ini celupannya Allah. Yang tadinya warna krem jadi merah kalau ini pakai merah. Yang tadinya warna putih jadi hijau kalau pakai warna hijau. Ini sifat Allah, celupannya Allah. Sama bandingkan biar gampang ngerti, seperti baju di wantek. Nih, kembali kepada tadi kira-kira kita bacakan. Bu, celupannya Allah.
Kalau kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam kama Al-Baqarah 28. Caranya ibaratnya kita dicelup dengan agama kita, warnanya yang lain hilang, yang ada hanya warna ini. Sibgot Allah. Waman ahsanu lahu sibgot wa nahnu lahu abidun. Celupannya Allah. Adakah yang lebih baik daripada celupannya Allah? Hanya kepadamu lah kami menyembah, ya Allah bertawakal. Kalau sudah campak masuk Islam, maka kita ini ibaratnya orang yang diwantek tadi. Bajunya awalnya putih, awalnya krem, pengen merah, ibu merebus wantek merah, kemudian direndam sampai airnya dingin, begitu diangkat warna putihnya hilang, tinggal merahnya doang. Inilah yang dikatakan oleh Allah celupannya Allah, yang dikatakan oleh Allah sifat Allah, yang dikatakan oleh Allah kafah, semuanya terwarnai dengan akidah Islam yang benar, tidak ada sedikit pun warna yang lain. Jelas Bu? Ada nggak yang lebih baik sifatnya daripada Allah? Allah nanya, wa nahnu lahu abidun, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia? Tujuannya hanya dua. Yang pertama buat ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua buat bermuamalah. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Artinya kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak ibadah, belum sesuai rencana penciptaan manusia. Artinya kalau ada manusia dalam bermuamalah tidak baik, tidak sesuai rencana penciptaan manusia. Inilah kata hablum minallahnya benar, hablum minasnya benar, dan semuanya harus memakai ilmu. Makanya Anda bersyukur nih, hari ini sudah 49 pendakwah. Kenapa banyak perempuan? Punten. Dalam ilmu fikih, kalau ilmu fikih wanita diterangkan sama bapak-bapak, kagok neranginya tanya. Kagok. Dia ngomong, mak-mak ketawa, bilang porno. Coba kalau nenek yang ngomong, enjoy aja, emang gue pikirin. Ilmu agama harus jelas dalam ilmu fikih belakang tadi. Bersyukur perempuan-perempuan pendakwah di daerah ini sudah semakin bermunculan. Cuman saya sebagai orang tua kesel. Kita ditakdirkan jadi pendakwah harus bersyukur kepada Allah, karena tidak semua ditakdirkan jadi pendakwah. Namun harus bagaimana? Peribahasa mengatakan yang namanya guru kencing berdiri, murid kencing. Apa maksudnya? Anda sebagai pendakwah, sebagai guru ngaji, wajib, sekali lagi, wajib hukumnya memberikan contoh terbaik buat jamaah kita. Kedengeran? Satu, penampilan biasa. Ini mah jadi guru ngaji kusi pakai bulu mata palsu, bedak merah pakai hijau, halis segede jempol, bibir onyoy kayak habis makan korok. Biasa aja Bu kalau pakai bedak saleting weta, jangan kilat dengan bedak lagi saya. Nggak usah pakai alis setip onyoy, nggak usah. Biasa aja kita berdak. Bagaimana lagi nih kalau kita berdakwah? Dia tahu pakaian biasa. Di kadang-kadang anggota majelis taklim, Gusti, apalagi kaum kelompok marawis, la ilaha illallah, kiai banyak bajunya indah-indah kayak sendiri. Biasa aja. Jangan merasa kita punya kelebihan, jangan kita sombong, karena ini merupakan takdir dari Allah. Justru berikan yang terbaik. Kalau Anda pengen pakai perhiasan sekedarnya, ini mah mau ceramah, gelang sampai diketek, cincin tiap jari, biasa aja Bu. Saran saya daripada gelang sampai diketek, mendingan tuh gelang jual, sekolahin anak yatim, sekolahin fakir miskin, bantu tuh halu apa, itu lebih bermanfaat daripada kita guru ngaji cuma menor dan dananya doang. Kita nih jadi guru ngaji kasih
contoh ke jamaah kita. Kalau di majelis taklim harus tahu etika, tahu sopan santun. Kenapa? Banyak saya lagi ceramah, datang ustazah setempat, masuk Gusti jamaah lagi busuk, dia datang salaman sama semua orang, ngeganggu tahu. Makanya tadi Kiai Haji Subki tadi sambutan, saya duduk mak udah buat dorong tuh, makanya aja kayak bandel punten ya kan salah aku ditutup mereka tuntutan kita. Jadi siapapun anda, mau siapapun anda, pejabat ya, dirinya pejabat, kalau datang ke suatu tempat, suatu acara sudah dimulai, duduk kemudian jangan salaman. Ngeganggu orang, tahu dia tahu etika, dia tahu sopan santun di depan orang, kasih contoh oleh kita. Yang saya aneh punten di kita mah aneh, suaminya yang pejabat, suaminya baik tahu etika, atau tata krama, atau sopan santun, yang berlalu dirinya. Ayah itu ayah, mana orang mengacu? Dijahit banget, gue biasa aja kau. Aneh kan? Suaminya yang pejabat, dirinya yang berlalu, ini yang salah. Bukankah seorang pejabat diberikan amanah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul adl. An-Nisa 58. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kalau menjadi seorang hakim, dia akan hakim yang adil. Yang namanya ilmu itu singkatan ain, lam, ain singkatan dari ilmin, derajat yang tinggi, lam latif, lemah lembut, mim mulkun derajat. Jadi begini ya kesimpulannya, orang yang punya ilmu, dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan terjadi ilmingin, dengan ilmu yang dia miliki lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Betul? Lam latif, lemah lembut. Orang yang punya ilmu biasanya lebih care dengan orang daripada orang yang tidak punya ilmu. Lebih mengerti kondisi orang lain. Tidak, mim, mulkun, raja, pemimpin. Dengan ilmu yang dia miliki, kemungkinan jadi seorang pemimpin. Cuma punten, yang namanya ilmu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi. Pengalaman banget saya banyak teman-teman sekolah cuma kelas 3 SD kaya banget, perusahaannya maju luar biasa, justru pegawainya banyak yang S1, S2 dan S3. Di sini gambaran yang memberikan kepada kita, ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh di bangku sekolah. Ini buktinya survei membuktikan. Mama udah nggak SMP, udah nggak SMA, kuliah kagak dapat ilmu, dapat sertifikat di depan orang gedean, wih, 49 orang, dapat ijazah. Jadi sekali lagi bukan di perguruan tinggi, tapi memang menentukan, apalagi sekarang buat naik jabatan kan S-nya itu menentukan S1, S2, S3. Tapi sekali lagi, yang namanya ilmu pengetahuan tidak hanya kita peroleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi, di majelis taklim pun kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya ibu bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, bisa datang ke taklim, bisa datang ke pengajian. Cuma belakangan di zaman medsos kadang-kadang guru ngaji dicuekin sama jamaahnya. Guru terangin, jamaah ngobrol. Guru terangin, jamaah WA-an. Ayo komen orang. Hati-hati. Ini harus dihindari. Kalau guru lagi menerangkan, Anda ngobrol kiri kanan, guru lagi menerangkan, Anda WA, chat-chatan dengan yang lain, bisa-bisa yang disampaikan guru salah paham. Anda nggak percaya? Lihat sejarah. Ketika Siti Maryam melahirkan bayinya yang bernama Isa, orang sekampung mengejek Siti Maryam.
Maryam punya bayi nggak punya suami, Maryam punya anak nggak punya ayah, diejek oleh orang sekampung. Allah berikan bilang kepada Siti Maryam, kalau ada orang ngejek bilang tanyakan dengan anaknya. Di antara mereka ngejek Maryam sekampung ramai, dihina, diejek. Di antara mereka ada yang nanya, siapa ayahmu? Bayi tadi menjawab, anak Abdullah, saya hambanya Allah. Cuma kena berisik salah dengar. Mereka kira anak itu loh saya anaknya Allah. Ini pelajaran banget buat kita. Kalau ada orang kasih sambutan, ada orang lagi ngomong, ada orang berbagi pengetahuan, diam, dengerin. Insya Allah tidak separuh yang masuk ke otak kita, tapi semuanya dapat, sehingga Anda menyampaikan kepada orang lain juga akan sempurna sesuai dengan aslinya. Nih, ilmu banget tuh. Di masa sekarang begitu banyak majlis taklim, gurunya nerangin, muridnya ngobrol. Ini ngobrol, ini ngobrol, ini ngobrol. Masya Allah. Hati-hati, memang perempuan kalimatnya 1 hari 20.000 kata. Kalau suami laki-laki hanya 7.000. Tapi direm. Kenapa? Yang namanya mulut kan anggota tubuh yang sangat berbahaya. Nih, mama hati-hati. Saya ngomong ini karena walaupun majlis taklim banyak mama yang tetap merumpi ngomongin orang. Ada yang begitu. Mana orang yang ngacu? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan sia-sia. Bu, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan gampang ngomong. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa ditabok orang, betul nggak? Gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Apalagi zaman sekarang para pendakwah diincar banget tuh. Jangankan salah ngomong, gak salah ngomong aja disalahin, jadi kesalahan. Makanya sekarang hati-hati. Dulu jaga mulut, sekarang jaga dari mana? Saking mulut ini harus dijaga, diukur dengan keimanan. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diam. Cuma maaf dalam tanda kutip, perempuan mentang-mentang mulutnya ada, bukan kata saya, kadang-kadang sembarangan ngomong. Padahal Rasul bersabda, ada dua yang menyelamatkan orang bisa masuk surga, ada dua yang mencelakakan orang bisa masuk neraka. Satu, yang ada di antara dua bibir, lidah. Dua, yang ada di antara dua kaki Anda, kemaluan Anda. Ini menentukan lidah dengan kemaluan surga atau nerakanya Allah. Makanya kita belajar di majlis taklim. Ibu berdakwah, sampaikan kepada jamaah, jaga lidah, jangan sembarangan ngomong. Jaga kemaluan, hati-hati. Ini yang wajib kita jaga. Dan jangan lupa sekali lagi, Anda dari pendakwah jangan hanya ngedakwahin orang, tapi diri kita. Kenapa? Ilmu pengetahuan terbagi 3 bagian. Yang pertama, kalau orang baru punya ilmu 1 jengkal, dia merasa hebat. Gue gitu loh paling pintar. Orang lain salah, dibidah-bidahin, dikafir-kafirin, gue yang paling benar. 2, orang yang punya ilmu pengetahuan 2 jengkal, dia sudah mumpuni. Makin banyak ilmu yang dia miliki, dia makin merunduk ibarat padi. Kemudian yang ketiga, orang yang punya ilmu pengetahuan sampai 3 jengkal, semakin banyak ilmu yang dia miliki, dia
mengatakan saya tidak punya ilmu sama sekali. Wa ma utitul minal ilmi illa qalil. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Hadis qudsi mengatakan, ilmunya manusia dibanding ilmunya Allah ibarat seperti pasir di padang pasir. Kelihatan tak? Ibarat setetes air di air hujan, kelihatan tak? Ibarat tangan anak jemput ke samudra, ada angka yang nempel di tangan ini ilmu kita. Sementara punten di kita mah kadang-kadang baru punya ilmu sedikit, contohnya minta ampun. Contoh pengajian RW, bikin pengajian di rumah seorang warga. Biasa dong di rumah kita kan sudah sembuh kue. Begitu lagi makan kue, kata tetangganya, ih kuenya enak banget Pak. Kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Kata tetangganya, Pak bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Kira-kira orang tadi salah apa salah? Ilmunya tidak bermanfaat. Dia ini tidak berguna. Dia lupa ilmunya dari orang. Padahal Rasul mengajarkan kun aliman, aw ta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khabithan. Tidak kamu orang yang mengajar, tidak kamu orang yang belajar, tidak kamu orang yang mendengarkan, tidak kamu orang yang mencintai, jangan jadi orang yang kelima. Islam mengajarkan bariku ani walau ayat, sampaikan ilmu walaupun satu ayat, sampaikan sama Allah. Berdakwah, berikan ilmu walaupun sedikit. Ini kewajiban kita, menyampaikan ilmu. Kalau bisa ngajar nggak bisa belajar nggak bisa dengerin. Ada orang diskusi tanya jawab, dengerin, perhatikan. Ngedengerin nggak bisa, minimal mencintai, simpati dengan majlis taklim, simpati dengan pengajian. Tidak boleh jadi orang yang kelima. Rasul mengatakan, mana orang yang kelima? Ngajar itu, belajar kagak, ngedengerin kagak, ngobrol baik cuek, mencintai kagak, cuma lewat doang. Kok mau ngaji ya kok hehe, sampai hehe doang. Ada yang begitu. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke majlis taklim, mencari ilmu. Insya Allah, kalau kita mencari ilmu niatnya karena Allah, maka Allah memberikan keberkahan dengan ilmu yang kita peroleh. Mana yang namanya berkah? Berkah itu tumbuh dan tumbuh. Sekarang berbuat baik, makin baik, besok berbuat baik itu tanda daripada keberkahan kita. Saya yakin insya Allah anggota pengajian di sini setiap hari bikin kebaikan, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, insya Allah. Lama kelamaan makin baik dan makin baik insya Allah. Kenapa? Anda jangan ingat masa lalu. Kita semua punya masa lalu, betul apa betul? Rabbana ma khalaqta hadza. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia Anda perhatikan. Otak kecil kita di belakang nih, memori. Semua yang pernah kita alami di belakang. Mata manusia nyongsongnya ke depan. Mata manusia yang kayak ayam kiri kanan. Mata manusia yang kayak ikan kiri kanan. Tapi nyongsongnya ke depan. Seolah-olah Allah bilang, yang lalu sudahlah berlalu. Kalau hidup pengen maju, sok-soknya saya akan datang. Kita semua bukan orang benar dari awal. Pasti pernah melakukan kesalahan, betul nggak? Kata Allah, nih rekam di sini, di memori kita sini. Jangan diingat-ingat. Sekali-kali ingat boleh, ibarat saya murid. Kalau saya nyalin, lihat spion kiri, spion kanan, spion ke atas, baru ganti ini, set, maju kita. Ini seharusnya belajar dengan ilmu yang lalu. Kalau dulu mencelakakan, jangan diulangi. Orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Kita bersyukur untuk jadi perempuan makhluk yang sangat mulia. Saking perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat Luqman 14, bahwa sayyidina insana dibayah malapun wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini arisqulli kali-kali kita ingat. Aku wasiatkan kepada segenap manusia,
agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahni, lemah dan tak kelemahan, menyusukan kalian sudah 2 tahun, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Bayangkan hebatnya seorang perempuan dalam ayat ini, khusus perempuan yang lemah dan kelemahan mengandung anak kalian, menyusukan kalian 2 tahun. Makanya kata Allah, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Saking hebatnya perempuan, saking Allah mengagungkan perempuan, Islam mengagungkan perempuan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Kenapa? Nah, 3 pekerjaan perempuan yang suami tidak bisa: mengandung, melahirkan, menyusu. Gak ada yang datang ke Pak RW, Assalamualaikum, waalaikumsalam, yang ngomong Bu RW. Bu, Pak RW ada lagi netein. Pernah Pak RW netein? Kagak, netein mana? Hebat perempuan, luar biasa. Tapi kita perempuan yang hebat jangan belagu. Saking perempuan hebat, Rasul mengatakan al-mar'atu yamadul bilah idza sawhat faida pasar. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara kuat. Kalau perempuan letoy, negara hancur. Ini mereka jadi pejabat gara-gara bini yang hebat. Kalau mereka dulunya nggak hebat, karena dulu karpet merah ke bawah. Benar nggak? Jadi mereka yang hebat. Hebat perempuan luar biasa. Tapi punten ya. Sehebat bagaimanapun perempuan di luar, pulang ke rumah tetap hargai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu, seorang perempuan di luar jabatannya lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan lebih tenar daripada suaminya, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan gajinya lebih besar, pulang ke rumah hargai suami. Jangan anggap sombong. Kita jadi perempuan seperti ini diantaranya doa suami kita. Jangan anak bilang, apa ada laki kecil rumah yang milik gue, mobil gue, tanah yang di samping yang beli gue. Apaan yang lihat? Depan kita boleh jadi suami nunduk dengan nyata kayaan bininya, tapi di belakang istrinya tidak mustahil suami kalian mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Ya, apa dia? Makanya sehebat bagaimana seorang istri, jangan sombong depan suami. Karena kita suruh pulang. Karena dalam keluarga, di dalam Al-Quran, kepala keluarga adalah suami Anda. Baik hadirin, panitia sudah ngasih surat suruh pulang. Hadirin, saya sudah disuruh pulang. Ini katanya mendoakan buat almarhumah Isabang, almarhum Nyuma, almarhum Umi, almarhumah Sa'diyah, almarhum Sainuti. Kita berdoa buat almarhumah yang telah mendahului kita. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan umurnya, jadikan surga tempat dianya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Fatihah yang kedua ditujukan kepada keluarga kita yang kurang sehat atau diri kita yang kurang sehat. Siapa yang ada maksud, silakan sebutkan namanya masing-masing. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah kami semua. Berikan keimanan yang kuat dalam dada kami, tanamkan ketakwaan yang mantap dalam hati kami, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah yang ketiga buat kita semua. Hadirkan hati kita. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Berikanlah ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat mengamal ibadah kepada-Mu ya Allah. Mudahkan segala usaha kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Selamatkan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya mustahil sahil. Sahil umurana وبارك مقاصدنا وقِ حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أسرارنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وارزاقنا وعلومنا وكل من أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya safi isfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kepada semuanya.